Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ramdhani dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan memaparkan terkait penelitian saya, yaitu yang berjudul uji in silico aktivitas senyawa polifenol teh hijau terhadap SARS-CoV-2. COVID merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang dikenal dengan SARS-CoV-2. Penyakit ini berasal dari kota Wuhan, Cina. Baru-baru ini virus ini muncul sebagai pandemi global dan sangat berdampak pada kesehatan dan perekonomian manusia. Secara filogenik, virus tersebut berhubungan dengan SARS-CoV yang muncul pada tahun 2002 dan oleh karena itu dinamai SARS-CoV-2. Pada penelitian ini digunakan senyawa yang berasal dari teh hijau. Teh hijau mengandung beberapa jenis katekin monomer asli atau senyawa polifenol seperti epigalokatekin, galokatekin galat, epikatekin, dan epigalokatekin galat. Polifenol yang berasal dari teh hijau ini merupakan senyawa yang menjanjikan dalam menunjukkan aktivitas antivirus. Senyawa ini menunjukkan aktivitas antivirus terhadap virus manusia termasuk influenza dan hepatitis C. Studi menunjukkan bahwa masuknya virus ke dalam sel inang dapat dihambat oleh senyawa polifenol terutama oleh EGCG. Kemudian secara in vitro menunjukkan bahwa EGCG memiliki 85% penghambatan terhadap MPRO pada konsentrasi 200 mikrometer. MPRO adalah suatu komponen penting yang terdapat pada SARS-CoV-2. MPRO berperan penting dalam pemrosesan poliprotein dan pematangan virus, dan dianggap sebagai target penting untuk merancang obat antivirus untuk melawan SARS-CoV-2. Selain itu, struktur kristal resolusi tinggi dari protease MPRO bersama dengan penghambatnya baru-baru ini telah tersedia untuk mempermudah cara merancang penghambatan MPRO spesifik berbasis struktur untuk memerangi penyakit virus ini. Memanfaatkan pendekatan komputasi, para peneliti telah mengidentifikasi banyak molekul kecil termasuk HIV dan obat malaria sebagai protease inhibitor SARS-CoV-2. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan secara studi in silico untuk mengamati aktivitas penghambatan dari senyawa polifenol dari teh hijau terhadap SARS-CoV-2. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah apakah senyawa polifenol dari teh hijau mempunyai aktivitas penghambatan terhadap SARS-CoV-2 dan mengamati interaksi yang terjadi secara in silico. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat menentukan aktivitas penghambatan senyawa polifenol dari teh hijau, serta mengamati interaksi yang terjadi secara in silico. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan alternatif dari bahan alam yang dapat digunakan sebagai inhibitor terhadap SARS-CoV-2 MPRO. Dalam penelitian ini dilakukan uji in silico aktivitas reseptor MPRO terhadap senyawa polifenol menggunakan metode docking berbasis ligan protein. Diawali dengan identifikasi sifat fisikokimia pada senyawa polifenol menggunakan software ChemBioDraw 2D, kemudian dioptimasi menggunakan software Gauss-View versi 5.0.8 dan Gaussian versi 9. Dilanjutkan dengan simulasi docking senyawa uji polifenol terhadap reseptor MPRO yang telah dipisahkan dengan ligan alaminya dan telah divalidasi menggunakan software MGL Tools 1.5.6 yang telah dilengkapi dengan Autodoc Tools versi 4.2. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa keempat senyawa tersebut memiliki afinitas yang lebih baik, akan tetapi senyawa epigalokatekin galat merupakan senyawa yang paling baik di antara senyawa lainnya, karena memiliki energi bebas ikatan yang paling rendah, yaitu negatif 9.06 kilokalori per mol dan konsentrasi inhibisi 0,239 mikromol, di mana energi ikatan yang kecil dan konsentrasi inhibisi yang kecil itu menunjukkan bahwa dapat dikatakan senyawa epigalokatekin galat memiliki ikatan dan stabilitas yang baik terhadap reseptor MPRO. Kemudian berdasarkan hasil analisa toksisitas dapat disimpulkan bahwa keempat senyawa yang digunakan memiliki toksisitas yang tinggi,
sehingga tidak dapat dijamin keamanannya, akan tetapi berada dalam ambang batas paparan dengan resiko paparan yang rendah dan tidak menyebabkan karsinogenik dan mutagenesitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.